Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita pada puncak acara pengajian pada malam hari ini, yaitu Mau'izatul Hasanah. Untuk Mau'izatul Hasanah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekhina Mustafa Mas'ud. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Para hadirin hadirat rahimakumullah, saudara-saudariku yang kucintai. Saya bersyukur kepada Allah bisa berada di tengah Anda semua saat ini. Suatu haflah di hari ke-11 bulan Rabiul Tsani untuk haulnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan juga untuk satu rangkaian memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama. Yang terang, kita saat ini berada di petilasan para aulia Wali Songo yang banyak berada dulu, bahkan sampai sekarang sebenarnya di Demak ini. Mohon perkenaan Anda semua, saya akan cerita aja supaya enak. Satu ketika dahulu di zaman azali, at the day of promises, ketika yang dicipta oleh Allah bukan jagat raya dalam bentuk fisikal ini, tetapi baru dalam bentuk spirit ataupun ruh. Allah berkenan bertitah kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, khalaqtul bashar." Muhammad, aku berkenan untuk mencipta spesies manusia. Ana uhibbum hubban jamma. I like them very much. Aku senang, paling senang baik manusia sing tak cipta. Walau kanu dhaluman jahula. Walaupun mereka senengane saenake dhewe. Dhewe apa-apa nang. Tapi mereka, aku senang dengan mereka, tak titipke kamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Sentuh seluruh susunan kesadaran mereka, agar mereka tidak nyeleweng-nyeleweng banget, agar mereka tidak sakar PDW. Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi untuk membuat umat manusia dan umat Muhammad. Napa kula tak tengeri kumawan, Bud? Soalnya sendiri sing ketok. Bud. Kula sedang matur mengenai sesuatu yang sudah lama sekali terjadi. Tidak ada perhitungan kalender. Sebab kalau kita mau pakai perhitungan kalender, inna yauman inda rabbika ka'alfin sanatin mimma ta'udun. Sedino dalam hitungan kalender Allah equal dengan 1000 tahun. Ini kan sesuatu yang tidak terbayang sama kita. Kapan saatnya? Zaman azali itu, yaitu zaman di mana yang dicipta oleh Allah baru roh, baru spirit, belum embodied, belum menjadi jasad, lam yatajassad. Allah bilang kepada Nabi Muhammad ketika itu, "Ya Muhammad, khalaqtul bashar, ana uhibbuhum hubban jamma, walau kanu dhaluman jahula." Sebab itu tak titip ke kowe. Tugasmu adalah untuk menyentuh mereka agar mereka tidak ngaco. Ku ciptakan fitrah mereka dari nurmu, wa nuru kamin nuri. Manusia ada dimensi yang istimewa di dalam diri kita. Maaf saya meloncat. Dimensi yang istimewa di manusia itulah Nahdlatul Ulama. Kebangkitan ulama untuk membuat dimensi yang mulia di diri kita teraktualisasi, terupload, kata anak-anak yang programnya IT sekarang. Muncul ke permukaan.
Aku serahkan sama kamu, kembalikan mereka semua nanti pada aku di hari kiamat dalam keadaan seperti aku berikan kepada kamu sekarang. Khalaqtu fitratahum min nurik wa nuruka min nuri. Saya ingin mengungkap hal ini sebagai hal yang pertama supaya kita semua sadar bahwa kita ini dalam perspektif dimuliakan Allah. Jangan suka katut dengan gonjang-ganjingnya masa. Oke? Mantapkan itu di hati. Yang kedua, saya ingin mengutip satu riwayat. Satu ketika dahulu Rasulullah sedang mencermati sahabat-sahabat yang ada di dekat beliau. Nabi Muhammad itu tahu setiap satu dari manusia mukmin yang jumlahnya 124.000. Iki sapa, anake sapa, iki sapa, jenenge sapa, tahu semua itu Rasulullah. Tapi tiba-tiba Rasulullah melihat sosok yang beliau tidak merasa mengenal. Siapa kamu? Kata Rasulullah kepada sosok yang tidak dikenal itu, aku iblis. Loh, lah kok ngaku? Biasanya kon bujukan. Kata Rasulullah, cukup deh. Aku dulu gagal mematuhi perintah Allah untuk mematuhi bapak kamu. Kata iblis kepada Rasulullah. Maksudnya Nabi Adam. Aku suruh hormat, aku enggak mau. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kita sudah tahu itu di Al-Quran. Gara-gara aku tidak hormat dengan bapak kamu, aku ditendang dari Jannatul Firdaus. Ini aku disuruh turun kepada kamu. Dan supaya aku jawab pas apapun yang kamu pertanyakan. Kamu tanya aku siapa? Mana berani aku sama Allah? Aku bilang aku iblis. Saudara-saudariku yang kucintai, iblis itu pun juga masih punya takut sama Allah. Tidak ada yang kurang ajar kayak iblis, tapi masih ada takut kepada Allah. Bagaimana kita? Hanya karena kita tidak melihat Allah dengan visual, tidak bisa dengan perabaan, tidak dengan auditiva, enteng aja kita memandang. Rasulullah sudah tahu yang diajak bicara iblis, beliau masih tetap sopan. Bahasanya halus. Siapa yang paling tidak kamu sukai? Kamu. Kata iblis pada Rasulullah dengan garang. Kenapa? Rasulullah tetap mengimbangi dialognya iblis dengan halus. Karena orang yang sama kamu tidak bisa gua tipu. Nah ini. Tipuan inilah yang sesungguhnya direkayasa oleh iblis dan para konconya. Makanya doa kita di awal tahun, Allahumma inna hadza amun jadid qad akbar nas'alukal ismata minas syaitani wa junudihi wa awliyaihi wal ismata min anfusina. Itu doa yang tipikal dilakukan oleh orang Nahdlatul Ulama, itu tipikal untuk menjaga kita jangan sampai bisa dikibul. Dulu penasehat ahli keislaman dari Belanda namanya Van der Plas, jabatannya Islamische Zaken, penasehat ahli tentang keislaman. Orang yang pertama dari kalangan mereka yang belajar tentang Islam namanya Thomas Aquinas. Dia seorang Perancis, dulu datang ke Andalus, ke Alhambra, ke Granada untuk belajar Islam. Lalu si Aquinas ini menghafal Quran, gak tanggung-tanggung. Pulang dia ke Prancis, dia membawa belanja dari Islam, dia curi konsep fardhu kifayah dari Islam. Maka sejak Aquinas pulang, ada konsili dari gereja Katolik untuk membuat paroki. Sebelum Aquinas mencuri konsep Islam, dia belajar Quran, menghafal Quran untuk mencari kelemahan, ngibul gitu. Jadi itu di mereka fardu kifayah itu diaplikasikan dengan bagus. Tempo hari ada seorang kiai di Semarang bilang kepada saya, beliau mengucapkan selamat kepada bekas pastur di Purwokerto. Saudara-saudariku, seluruh Indonesia, setiap provinsi hanya ada satu keuskupan, kecuali di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada 2, Semarang dan di Purwokerto. Itu pun kalau tidak ngitung Jogja itu di dalam perut Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah itu ada 3 keuskupannya. Semarang, Jogja, Purwokerto. Bekas pastor di Purwokerto yang diberi ucapan oleh Pak Kiai ini bilang, selamat mas ya, sampean untuk promosi di agama sampean.
Jawaban ini kulo kata Pak Kiai Habib yang bilang sama saya, alhamdulillah fasih banget saya. Jenengan kawan nggih fasih kan piyambake. Apa sih Mas rahasiane kok sampean iso untuk promosi kaya ngono? Ora ono rahasia, ora ono apa, Pak Kiai. Kejaba karena pekerjaanku, aku tahu semua orang di lembah Sungai Serayu. Sungai Serayu itu yang membelah Purwokerto. Siapa Islam benar, siapa Islamnya setengah, siapa Katolik supermi, siapa Katolik benar, siapa Kristen, siapa PKI, siapa kebatinan, siapa abangan, aku roh kabeh. Sebab itu pendekatan yang dilakukan oleh bekas pastor ini begitu rupa partikular, juz'iyat. Bisa melaksanakan yang dibilang Rasulullah, khadibin nas biqadri ukulihim. Jadi seni yang mereka lakukan untuk pendekatan itu dicuri dari kita sejak Thomas Aquinas sampai Sunuk Ogronya Islamization pada yang menciptakan perang di Aceh. Barangkali saya akan mengajak Anda semua untuk melongok sejarah. Sunuk Ogronya itu hafal Quran, hafal Sahih Bukhari. Dia ahli fatwa mazhab Syafi'i. Sebab itu ketika dia pergi ke Makkah, dia dihormati orang sebagai orang alim. Syekh Abdul Ghaffar Al-Hulandi, Abdul Ghaffar Tokok Londo. Jadi Syekh Abdul Ghaffar Al-Hulandi. 4 bulan dia berada di Mekah, diberi kesempatan untuk menjadi imam di sudut mazhab Syafi'i. Begitu pulang ke Holland, mampus lo orang Islam yang makmum sama gue, nggak sah sholatnya. Kapan gue jadi orang Islam? NU itu untuk menanggulangi tipu-tipu yang sifatnya halus seperti itu. Karena itu seperti kita dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Begitulah saya sampai ke cerita yang ketiga. Rasulullah mengamati semua orang di sekitar beliau lalu manggut-manggut. Pikir orang, ada apa ya? Kok Rasulullah sampai ngemanggut-manggut? Terus Rasulullah menarik tulang punggungnya agak ke kanan, dagunya agak ke atas, melihat kejauhan, ngangguk-ngangguk. Alhamdulillah. Kata Sayyidina Umar yang di dekat Rasulullah, apaan ya Rasulullah yang alhamdulillah? Alhamdulillah, kamu semua begitu cinta dan patuh sama aku. Maka proses aku menjalankan risalah rahmat yang disuruh oleh Allah Ta'ala disampaikan kepada kamu, lancar ku sampaikan, lancar kamu terima, lancar kamu absorb, lancar kamu wujudkan. Sebagai mental attitude, sebagai akhlak. Oh, para sahabat jadi baru ngerti, rupanya Rasulullah dalam tasakur ini. Lalu beliau katakan, fi qaumun ba'idun anna wa an zamanina. Ada kaum jauh dari sini, jauh dari sekarang. Ma yangkus mahabbatuhum wa ta'atuhum min mahabbatikum wa ta'atikum ilai. Cinta dan kepatuhan mereka yang akan datang nanti gak kalah karo kowe. Antum ashabi, hum ahbabi. Kamu semua temanku, my companion. Mereka my beloved person, orang yang kucintai. NU itu adalah sosok itu. Bagaimana kecintaan kepada Rasulullah, kepatuhan kepada Rasulullah itu diimplementasikan dalam bentuk kecintaan dan kepatuhan kita pada ulama yang mengajarkan kepada kita husnul khuluq. Orang Islam itu kalau tidak rendah hati, apalagi orang NU, kalau enggak rendah hati meleset. Kayak botol disirami air sak timbo, akan di sing kuta mbek sing mlebu. Lebih banyak yang tumpah kan? Sebab Islam itu tidak bisa dilakukan seperti iblis. Diperintah Allah untuk sujud, ngapain aku sujud sama Adam? Khalaqtahu min tin wa khalaqtahu min nar. Aku punya pride lebih tinggi. Jadi orang NU itu orang yang mengikuti akhlak Nabi yang dipandang dari jauh. 15 abad yang lalu Rasulullah sudah melihat kita. Mudah-mudahan orang yang sekarang berada di serambi Masjid Agung Demak ini adalah yang sudah dipandang oleh Rasulullah 15 abad yang lalu. Apakah Anda betul merasa di depan Anda ada Rasulullah? Tadi ada doa yang dipanjatkan di doa Sintudur. Wa taj'alana fi hadrati hadzal habib minal hadirin. Engko nek krungu sampeyan malaikat temenan tah kuwi. Kira-kira gimana kalau kalian dengar suara malaikat? Wa taj'alana, ucapkan. Wa taj'alana fi hadrati hadzal habibi
minal hadirin. Jadikan Simtud Durar ini media dan sababiyah buat kami ya Allah, untuk selalu merasa in the presence of Holy Prophet present, supaya kami merasa berada di depan Rasulullah. Wa fitibai tariqihi minas salikin. Jadikan kami orang yang sigap menapak tirasi jejak Rasulullah, atau langkah kehidupan Rasulullah kita teteskan di kehidupan kita. Itu Simtud Durar yang kita baca. Tapi karena itu kita harus hadir. Jadi kalau tidak hadir, tidak termasuk yang dilakukan Rasulullah 15 abad yang lalu. Maka ucapan bersama saya, Rasulullah nadhiri, aku didelok Kanjeng Nabi. Ojo guyon loh ya. Aku disawang Kanjeng Nabi. Rasulullah syahidi, Rasulullah menyaksikan aku. Rasulullah ma'i, Rasulullah bersama aku dalam aku berpikir kreatif, dalam mengembangkan kinerja atau produktivitas, dalam aku punya interdependensi atau intercommunicationship dengan siapapun. Nahdlatul Ulama itu adalah menghadirkan warna keberadaan Rasulullah dalam kita berpikir kreatif, dalam kita mengembangkan kinerja dan produktivitas, dalam kita berinteraksi dengan siapapun. Itu Nahdlatul Ulama. Aku dulu punya kakek namanya Kiai Romli Tamim. Rumah dia di sebelah utara masjid, rumah ibuku di sebelah selatan masjid. Kalau beliau menjadi imam subuh, nggak lewat depan masjid, lewat belakang. Karena beliau teriak di bawah jendela kamar tidur ibuku, Muna, ibuku namanya Muna. Nanti borek, kalau menyebut nama saya cacarnya, bukan namanya. Saya udah dimandiin tapi tetap gini aja, udah pakaiin sarung, pakaiin baju, pakaiin kopiah, anak kecil tetap terlari. Begitu dengar suara Kiai Romli, saya bangun, saya harus duduk bersama dia. Kalau selesai sholat subuh, saya mau bangkit, saya ditimpuk koin. Oh, gak entuk. Ya udah, koinnya tak ambil, tak kantongin. Lama-lama saya makin pinter. Pada saat yang teratur, tak gerakkan luntutku dibalang maneh. Nah, terus saya dipancing karena saya mata duitan. Jadi dilempar duit. Sudah selesai, dia tuntun, belum boleh jajan. Dia sapa orang di kampung, waras, bojomu, anakmu, kok pawone durung ana beluke, kata Kiai Romli. Nggih dereng nempur nang omah njaluk beras. Jadi beliau mengajarkan kepada saya dan kepada semua orang, hasrat ingin memberi. Itu NU. Ojo dadi wong NU nek gak duwe kepinginan ngekeki wong. Nek njaluk terus iku wong ngemis jenenge. Kira-kira bahasa kasalnya begitu. Ada orang sudah jelas ngasih makan sapi atau kambingnya, wis dipakani, sampun yai. Apa mang niate? Nggih kersane lemu. Aja, gak usah niat cek lemu, kon pakani lemu dhewe. Niat to ibadah. Oh, ngoten. Orang belum paham. Tapi beliau menjelaskan gini, rumput bertasbih, dia enggak doyan pahala. Kambing bertasbih, ora butuh ganjaran. Sapi bertasbih, ora butuh ganjaran. Ganjarannya nggo sampean. Oh, eco ya nggih. Jadi orang di-appreciate. NU itu adalah sikap memberi apresiasi kepada orang untuk mau berkenan dan galak untuk membuat kebaikan dan ngebaiki. Nanti saya masih ditonton beliau delok arek iku. Klambine elek. Nggih. Durung atus. Nggih. Kena duitmu. Engko kon diparingi Allah sing luwih akeh. Jadi uang saya tadi habis. Saya dibuat permainan oleh kakek saya. Jadi ditimpuk uang sampai kantong saya mereng gitu. Tapi itu habis nanti dibagi berang. Itu NU. Bagaimana selalu idkhalus surur. Ini yang dilihat Rasulullah 15 abad yang lalu. Jadi kalau kita tidak merasa kita di hadapan Allah, tidak merasa di hadapan Rasulullah, tidak merasa di depan Syekh Abdul Qadir Jailani,
menter aja dengan habitat dan salah kaprahnya. Di NU banyak salah kaprah. Orang mau enak sendiri, itu harus kita akui. Ini yang harus kita bersihkan. Allahu nadhiri. Beneran ini ngomong. Aku disawang Gusti Allah. Allahu sahidi. Allah menyaksikan aku. Allahu ma'i. Rasulullah nadhiri. Rasulullah syahidi. Rasulullah ma'i. Syekh Abdul Qadir nadhiri. Syekh Abdul Qadir Jailani syahidi. Syekh Abdul Qadir Jailani ma'i. Kiai Hasim As'ari nadhiri. Kiai Hasim As'ari syahidi. Kiai Hasim As'ari ma'i. Sunan Kalijogo nadhiri. Sunan Kalijogo syahidi. Sunan Kalijogo ma'i. Kalau Anda membuat pernyataan ini integral, tekok embun-bunan sampai sikil, tekok sikil nganti embun-bunan, itu baru NU. Ada contoh orang NU yang sudah meninggal 26 atau 27 tahun yang lalu. Namanya Profesor Dr. Muhammad Saleh. Dia dokter, profesor, spesialis jantung di Rumah Sakit Karangmenjangan di Fakultas Kedokteran Airlangga. Dia meninggal agak 26 atau 27 tahun yang lalu. Tapi makamnya ada di Kembang Kuning. TPU Kembang Kuning itu kalau sore banyak dilewati PSK. Jadi anak-anaknya, Nestor ongku tang bapak nega, kata Madura itu. Kasihan bapakku, dilangkah-langkai reng orang yang saya jubek. Mau dipindah ke San Diego Hill Cemetery, American Style Cemetery di Kerawang. Setiap kafling harganya ratusan juta. Pikir anak-anaknya itu cara untuk menghormati orang tua. Begitu digali, sudah 22 tahun digali, ternyata kafannya kayak baru dibeli dari Ampel kemarin. Kakinya nongol. Tuh, 22 tahun masih utuh, orang kaget. Tapi mau kaget, mau kagak, tetap dipindah. Kira-kira hampir 2 tahun yang lalu saya ketemu Insinyur Mirna, putri dari Profesor Dr. Muhammad Saleh. Dibilang orang, "Syekh, ini Insinyur Mirna, putrinya Profesor Dr. Muhammad Saleh." "Oh, senang sekali aku ketemu kamu, Mbak." "Saya pun juga senang." "Enggak, aku mau dengar dari bibirmu sendiri. Bagaimana kesaksian seorang putri mengenai bapaknya yang begitu cemerlang?" "Oh, bapak saya itu kayak kereta api, Syekh." "Maksudnya?" "Kereta api kan jalan di rel, nggak jalan sakar PDW." "Oh, terus?" "Bapak saya selalu tahu hak dia mana, hak orang mana, nggak pernah nabrak ataupun nyerempet, nggak pernah korupsi." Terus?" "Bapak saya selalu punya hati untuk ngebaikin orang. Kalau dia lihat orang bokek, bapakku ngasih duit sama pasiennya yang bokek itu. Di Surabaya terkenal, Dokter Saleh, dokter gendeng. Dokter kok membayari pasien. Bapak saya cuma nyengir aja dibilang dokter gendeng." "Mbak, aku sebenarnya pengen dengar dari mulut kamu, ibadahnya Pak Muhammad Saleh itu kayak apa sih?" "Oh, bapak saya dari pagi sampai malam ngurusi pasien saya. Tiap hari begitu. Alhamdulillah bapakku sholatnya beres, sholat fardu, sholat surat nggak pernah. Alhamdulillah puasa bapakku oke, Ramadan. Puasa sunnah nggak sempet. Cuman kepala 4 hampir 50 umurnya sakit, mulai buka buku agama, mulai baca selawat, nek nek sedikit demi sedikit katanya. Ternyata itu yang namanya rayap, kala jengking, kelabang, jasa ternik dari arah Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sampai Kembang Kuning bersahabat kira-kira 8 kilo. Kala jengking, kelabang, rayap, koncoan dengan Profesor Muhammad Saleh. Padahal dia nggak pernah ikut simtuduror kayak yang kalian lakukan seperti tadi. Cuman NU-nya ada di hatinya si Madura ini. Jadi dia cuman baca selawat sedikit,
Nah, kalau Profesor Dr. Muhammad Saleh Karangmenjangan yang dulu pernah ada di Kembang Kuning, sekarang di San Diego Hill Cemetery di Kerawang, selawatnya sedikit bisa kayak begitu. Bagaimana orang NU yang seperti saya hadapi sekarang ini di Masjid Agung yang penuh sejarah ini, seluruh lantai kayu, Eternit, udara, partikel yang ada di udara dan di air, seluruhnya memberi kesaksian. Sejak Raden Fatah, sejak Sunan Kalijogo, ini sekarang memberi kesaksian kepada Anda. Orang Profesor Dr. Muhammad Saleh aja bisa begitu. Bagaimana Anda di bekas tempat dari wali-wali agung yang ada di tempat ini? Nggak ada alasan untuk tidak merasa bangga dan bersyukur menjadi orang NU yang berkumpul malam ini untuk haul Syekh Abdul Qadir Jailani, untuk membaca maulid. Anda istimewa di mata Allah, di mata Rasulullah. Ojo sembrono maneh. Jangan ada hari kecuali ingin mengebaikin orang. Itu yang dilakukan Profesor Dr. Muhammad Saleh. Kalau boleh saya pakai kata hanya, padahal dia hanya profesor dokter, duduk yai. Bukan saya, bukan orang yang berserban kayak saya. Biasa aja, sholatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, tapi rayap gak doyan, kala jengking gak doyan, kelabang gak mau sama dia. Apa ini tidak cukup, saudara-saudariku yang kucintai? Aku dulu pernah menurunkan jenazah dari amiku Kiai Bisri Khalil. Aku di tengah, yang di kepala ada adik sepupuku, badannya gendut, orangnya usrek, nyenggol kuburan sebelah Kiai Dahlan Khalil. Skon iki usrek kayak, saya bilang, gak nyejo. Tapi saya lihat Pak Desa itu kafannya tidak putih, cuma sudah mangkak, tapi utuh, padahal puluhan tahun diam-diam. Cuman beliau 17 tahun di Masjidil Haram, apal Quran, apal Sahih Bukhari, apal Sahih Muslim, apal tafsir Sawi. Ya maklum, kekiaian beliau begitu, orangnya begitu strength untuk menjalankan syariat. Yang ngajari aku ngaji, beliau. Aine nang di tenggeriki, grok, dia antem saya dengan rotan. Tapi ternyata sebenarnya dia tidak menghukum saya, dia mencintai saya. Ya Allah, anak ini brengsek, nakal. Kalau tidak engkau beri daya, jadi apa ada inginku gitu. Begitu paman saya Pak Desa itu meninggal, ngaji saya lancar. Jadi sebenarnya yang diajarkan itu doa, itu NU. Sekarang saya mau cerita tentang Kiai Hasyim Asy'ari. Satu ketika dulu Kiai Hasyim Asy'ari pulang dari Menes, Banten, waktu muktamar zaman Belanda. Beliau singgah di Tegal, di Pekiren Tegal. Mampir ke tempat Kiai Ubed, Kiai Ubedillah. Kiai Ubedillah itu Kiai kampung, langgarnya pring doyong ati rubuh. Jadi anak-anak Tegal itu kalau sore sudah makan jam 5, nyore namanya. Di Tegal, di Pekalongan itu nyore. Jadi anak-anak sudah nyore lalu kumpul maghrib. Sudah sholat maghrib, dapat giliran ngaji. Surat-surat pendek satu. Sudah itu sholat isya. Habis sholat isya, Pak Kiai Ubed mengajar kitab. Tapi satu ketika beliau nggak bisa sholat tahajud di musolanya, di langgarnya, sebab banyak ikan pindang penuh itu, anak-anak di bawah 10 tahun itu. Jadi beliau sholat tahajud di rumah, tapi karena Tegal itu kayak sini, gerah modelnya, sumuk gitu, jadi kayak di Demak ini, Pak Kiai lalu duduk di serambi.